Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul bersehati, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir, Dia menjamah, Dia memulihkan, Dia menguatkan. Dia memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidupmu, amin. Mari bersama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tuh rahmatmu selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kami boleh alami, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, punya Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami, yang selalu ada bersama kami, menyertai sepanjang jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam dalam hidup kami. Kau selalu turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Roh Tuhan yang mengurapi setiap kami, menjamah hati kami, menjamah pikiran kami. Kami percaya di mana ada hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Roh Tuhan yang sanggup, mampu mengubahkan setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
menyembahmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami mau buka hati kami saat ini Tuhan. Kami mau siap terima jamahan-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu itu yang melawat setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Oh, menyembah. Kami terima jamahan-Mu Tuhan, berserah dalam hadirat-Mu. Ya dalam masyarakat dalam dalam ya dalam ya dalam 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 ya dalam kami mau berserah, oh, hanya berserah dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan. Yes. Oh, kami menyembah. Ya dalam dalam masyarakat dalam 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 ya ya dalam bataka ya dalam masyarakat dalam dalam ya dalam dalam seluruh hidup kami Tuhan. Oh, berapa banyak Engkau yang ada di rumah-rumah yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Saat ini katakan dalam hidupmu Tuhan, ambil alih hidup kami. Tuhan, ambil alih pekerjaan kami. Tuhan, ambil alih keluarga kami. Semuanya Tuhan, dalam seluruh aspek hidup kami mau Tuhan yang ambil alih semuanya. Kami mau terus berjalan di dalam rencana-rencana-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau berada saat ini Bapak Ibu, tetap berserah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh arahkan perhatianmu kepada Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh kekuatanmu. Alami perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Tetap cari hadirat Tuhan. Temukan Tuhan dalam hadirat-Nya. Alami Tuhan dalam hidupmu. Alami perjumpaan dengan Tuhan dalam hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh. Angkat tinggi kedua tanganmu, katakan, ku buka hati
jamahan berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, dengan segenap hatimu ku buka hati untuk jamahan berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami hanya mau berserah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ambil alih hidup kami di altar-Mu, kami menyembah. Kami buka hati kami Tuhan. Kami hanya mau berserah kepada Tuhan saat ini. Ambil alih hidup kami ya Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu.
sanggup mengubah hidup kami. Hanya tinggal dalam hadirat-Mu, kami merasakan ketenangan Tuhan. Kenapa karena dalam masyarakat dalam tidak ada tempat yang indah selain hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu segala-galanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan aku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, yes, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Biarlah yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Yes, amen. Yes, Lord. Hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
hari ini kami belajar Tuhan, biar melalui hidup kami yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Biar melalui hidup kami Tuhan yang nampak hanya kebesaran Tuhan. Biar melalui hidup kami yang nampak hanya kebaikan Tuhan yang selalu baru buat hidup setiap kami. Kami tidak mau pandang masalah kami dengan besar. Kami tidak mau pandang persoalan kami dengan besar. Kami tidak mau pandang pergumulan kami dengan besar. Tapi hari ini kami mau tetapkan hati kami untuk kami tetap mau pandang kemuliaan Tuhan yang terbesar. Kebaikan Tuhan yang melebihi seluruh hidup kami. Kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis buat hidup setiap kami. Hari ini kami percaya Tuhan, ketika kami pandang Tuhan lebih dari segala-galanya, kami percaya Tuhan yang memampukan kami melalui masa-masa yang ada di depan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Hari ini bicara buat setiap kami Bapa. Koreksi kami, tegur kami, pimpin kami, sertai kami di jalan-Mu Bapa. Kami akan lihat Tuhan bekerja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dia tetap Tuhan yang baik, dia tetap Tuhan yang setia, dia tetap Tuhan yang tidak pernah akan mengingkari setiap janjinya. Amin. Lagu yang terakhir tadi dinaikkan Bapak Ibu Saudara mengingatkan kepada setiap kita. Pandang terus kepada Tuhan, pandang terus kebaikan Tuhan, pandang terus pertolongan dan penyertaan Tuhan, pandang terus kemurahan Tuhan. Sebab hari ini saya belajar Bapak Ibu Saudara, ketika persoalan badai bergumulan dalam hidup setiap kita terjadi dan kita memandang kepada masalah kita memandang kepada persoalan kita, yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Masalahnya tidak semakin kecil, masalahnya semakin besar sampai menutupi kebesaran Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini kalau engkau mau tetapkan hatimu, untuk engkau tetap mau pandang kebaikan Tuhan, pandang kebesaran Tuhan, pandang kemurahan Tuhan, saya percaya kasih dan setianya Tuhan tidak pernah kurang buat hidup setiap kita. Dia Allah yang berjanji dan dia pasti, saya katakan dia pasti akan menepati setiap janjinya. Kalau hari ini dia berjanji, dia menyertai hidup kita, penyertaannya tidak pernah berakhir buat hidup setiap kita. Amin. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara ke 1 Petrus 2, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita mau coba eksposisi ayat ini Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judulnya Yesus Kristus batu penjuru. Ayat pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat 2, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini. Berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Amin. Hari ini sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari ayat pertama sampai ayat yang kelima ini. Saya mau kasih satu pesan sederhana untuk Bapak Ibu Saudara di ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, untuk dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dari ayat ini saya belajar sederhana untuk Bapak Ibu Saudara, dan saya satu pesan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Engkau punya masa depan. Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Tuhan tidak mungkin selamatkan hidup kita untuk jatuh kembali ke dalam dosa. No. Hari ini kalau dia selamatkan hidup setiap kita, kalau dia lahir ke dunia ini naik ke atas kayu salib, sehingga ketika kita memandang kepada salib kita tahu dosa kita dipaku di sana. Saya percaya itu bukan satu pengorbanan yang sia-sia.
Ada satu tujuan besar yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Dimanapun engkau berada, selemah apapun hidupmu, setidak berdaya apapun hidupmu hari ini. Saya cuma mau katakan sederhana untuk Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Tuhan punya masa depan atas hidupmu. Masih ada harapan ketika engkau bersandar penuh kepada Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tuhan lagi mau pakai hidup kita menjadi sebuah bangunan rumah rohani. Sehingga hidup kita boleh menjadi lembaran terbuka. Boleh dilihat oleh sekeliling kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup dan kemurahannya, kesetiaannya terus sampai selama-lamanya dalam hidup setiap kita. Tapi pertanyaan besarnya hari ini, maukah engkau dipergunakan, engkau dan saya dipergunakan menjadi alatnya Tuhan? Maukah kita taruh hidup kita untuk Tuhan bebas beracara dalam hidup setiap kita? Untuk Tuhan boleh pakai hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak. Untuk menjadi uluran tangan bagi orang banyak. Untuk menjadi sarananya Tuhan. Untuk menolong mungkin orang-orang yang ada di sekeliling setiap kita. Satu pesan sederhana saya bawa untuk Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang putus asa, jangan ada yang khawatir. Tuhan punya tujuan atas hidup setiap kita. Tapi tujuan Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mau menyelaraskan hidup kita sama Tuhan. Tujuan Tuhan tidak terjadi dalam hidup setiap kita karena Tuhan kasih kita free will. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Hari ini adakah hati yang mau selaras, hati yang mau rendah hati untuk mau selaras dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Gimana caranya? Caranya ada mulai dari ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau kita mau dipakai sebagai alatnya Tuhan, mau dipakai sebagai tujuannya Tuhan, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Apa yang harus kita lakukan? Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus beres dulu. Kita harus bersihkan dulu hidup kita. Meskipun membersihkan hidup kita itu tidak gampang. Mungkin ada hari ini keegoisanmu yang begitu besar. Bersihkan itu dulu. Minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Supaya dia bantu kita bersihkan dulu hidup kita. Di ayat yang kedua dengan cepat saya akan bagikan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di ayat 2 ini kita belajar sederhana. Untuk kita boleh dipakai menjadi alatnya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan seperti seorang bayi. Bayi itu orang yang polos, orang yang bisa dibentuk Bapak Ibu Saudara. Anak yang bisa dibentuk orang tuanya, anak ini akan jadi seperti apa? Tergantung orang tuanya melukiskan apa, menuliskan apa di lembaran kehidupan dari bayi ini. Kita jadi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Yang mau diubahkan oleh Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Hari ini kalau ada gesekan, kalau ada orang yang mungkin nasihati kita, ada orang yang mungkin berseberangan sama setiap kita, belajar untuk enggak menomorsatukan ego kita. Tapi sama-sama kita mau belajar, mungkin dari hidup kita ada yang keliru, yang kita harus perbaiki, yang kita harus ubah. Jadi pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan di ayat yang ketiga dan keempat kita belajar, jika kamu benar-benar tengah mengecap kebaikan Tuhan, ketika engkau benar-benar sudah mengalami perjumpaan pribadimu dengan Tuhan, ada perubahan, ada transformasi dalam hidupmu. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Seringkali ketika kita dipakai oleh Tuhan, ketika kita hidup benar, seringkali oleh dunia kita dianggap sebagai sesuatu yang enggak benar. Kita dianggap sebagai orang yang sok suci lah. Ayat ini mengatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Mungkin hari ini engkau disingkirkan oleh orang-orang di sekelilingmu karena engkau memilih untuk hidup benar.
Mungkin engkau memilih untuk hidup jujur, tapi engkau malah disingkirkan. That's okay. Selama engkau ada di track yang benar, saya percaya hidupmu bermakna, hidupmu berguna, hidupmu punya masa depan bersama dengan Tuhan. Hari ini tetap kuat, tetap semangat, jalani apa yang ada di hadapan setiap kita, tetap andalkan Tuhan, Dia tidak pernah kecewakan setiap kita. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower, Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu boleh melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami belajar untuk hidup kami Tuhan, mau diubahkan, mau dibentuk, kami mau bersihkan hidup kami. Apapun harga yang harus kami bayar, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami punya masa depan, kami punya pengharapan, dan kami percaya lebih daripada semuanya itu, Tuhan punya tujuan atas hidup kami. Pimpin kami, sertai kami, kuatkan kami Bapa, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kekuatan dari Tuhan Yesus memampukan mereka melangkah dan keluar sebagai seorang pemenang. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia, berkat yang termanis daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.